Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah kita pada minggu pagi hari ini. Shalom. Semoga kita dalam damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Biarlah kita mempersiapkan hati kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kembali mengingatkan untuk menjamin kenyamanan bersama, mohon untuk HP atau telepon genggam dinonaktifkan atau di silent selama ibadah berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya saya undang untuk kita bangkit berdiri dan kita awali ibadah kepada Tuhan dengan kita memuji Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kita mau nyatakan bahwa Tuhanlah pengharapan kita. Apapun yang kita alami, apapun pergumulan kita tetap mau berharap hanya kepada Tuhan dan selalu ada jalan keluar di dalam Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sekali lagi katakan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sidang jemaat kita habiskan pada ini. Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi,
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai kami sekalian. Amin. Amin. Introitus pada pagi hari ini terdapat dalam Mazmur 39. Mazmur 39 ayat yang kedua. Pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Kita sambut introitus dengan pujian Datang ke Hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan, datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Jemaat dipersilakan duduk. Hukum kasih dan pengampunan dosa. Hukum kasih sebagai dasar hidup orang beriman terdapat dalam Matius 22 ayatnya yang ke-37 sampai 40. Jawab Yesus padanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat kita laksanakan dengan sempurna, sehingga kita mudah jatuh dalam jurang dosa.
Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 tertulis, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita mohon pengampunan atas segala dosa dan pelanggaran kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami sujud sembah di hadapan-Mu dan mengaku akan segala dosa dan kesalahan kami, baik pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah berdiri dan bersama umat Tuhan dari segala abad dan tempat kita ikrarkan iman kita dengan segenap hati dengan mengucapkan bersama-sama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu untuk didoakan di depan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah. Berkatilah mereka Tuhan, kiranya boleh menguatkan mereka, mereka boleh menjadi sukacita Tuhan oleh karena-Mu. Berkati juga guru-guru yang akan mengajar dan membimbing, kiranya Engkau campur tangan, Engkau turun tangan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan ibadah sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu, dari awal pertengahan hingga akhir. Tuhan yang mau menyertai, Tuhan yang mau memberkati. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, baik sengaja maupun tidak sengaja, Tuhan ampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh oh, sungguh indah. Pagi ini pelayan firman adalah Pendeta Yance Lolowang. Marilah kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Allah Roh Kudus. Penuhi kami
rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah-Ku, rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Kita katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku, jamalah-Ku, rindu hadirat-Mu. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu. Tanyakan sekali lagi, ku sembah Kudus, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman dan doa dan pembacaan Alkitab. Saya minta bantuan dari yang bertugas di liturgi untuk berdoa dan pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan untuk segala berkat-Mu, untuk segala anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kami. Kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan tutup bungkus kami
dengan kuasa darah-Mu, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga kami bisa fokus mendengarkan apa yang menjadi firman-Mu Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Yance yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan yang campur tangan atas segala perkataan yang diucapkan, sehingga setiap kata-kata yang diucapkan adalah kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bacaan Alkitab pada pagi siang hari ini diambil dari Yakobus 3 ayatnya yang pertama sampai ke 9. Yakobus 3 ayat 1 sampai 9. Saya mengajak jemaat untuk membaca ayat yang genap, sementara saya akan membaca ayat yang ganjil. Pada ayat yang ke-9 kita akan bersama-sama membaca. Yakobus 3 ayat 1 sampai 9. Demikianlah firman Tuhan. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Bersama-sama. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Saya buka aja ya. Saya sebenarnya lebih beruntung pakai masker karena tidak kelihatan ompong. Jadi kebuka kelihatan ompongnya. Oke. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah mengikuti pembacaan Alkitab dari Yakobus pasal 3 di bawah perikop dosa karena lidah.
Bapak Ibu, saya mengambil dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 dalam Alkitab terbitan 2012 menulis, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dengan judul perikopnya adalah dosa karena lidah. Terbitan 1991 menulis, kita menggunakannya untuk mengucap terima kasih kepada Tuhan dan Bapa kita, tetapi juga untuk mengutuki sesama manusia yang telah diciptakan menurut rupa Allah. Di bawah perikop lidah manusia. Terbitan 2008, yaitu yang lebih mendekati literatur aslinya, menulis begini, dengan lidah kita memberkati Allah Bapa kita, dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Allah. Di bawah perikop mengendalikan lidah. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, menurut agenda GKOI yang diterbitkan 1 tahun sekali dengan memberi judul lidah menjadi berkat. Sekarang saudara-saudara, mari kita lihat apa kata Alkitab tentang lidah. Karena ada lidah yang belum bertobat dan ada lidah yang sudah mengalami perubahan, metamorfosa. Dikatakan dalam bacaan kita ayat yang ke-5, lidah adalah anggota kecil dalam tubuh kita, namun memegahkan perkara-perkara besar. Ayat ke-6, lidah adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan dapat menodai seluruh tubuh. Yang ke-8, tidak seorang pun dapat menjinakkan lidah. Ia buas, tidak terkendali, dan penuh racun mematikan. Ngeri ya. Baru dengar baca aja udah ngeri. Selanjutnya dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 10. Siapa yang mencintai hidup dan melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan menipu. Lalu 1 Yohanes 3 ayat 18 merupakan ajakan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kalau kita baca Alkitab, kita menemukan contoh Alkitab
yang menyatakan kebenaran, yaitu misalnya Abraham, bukan karena dia jadi tokoh iman, tapi dia melakukan apa perintah Tuhan. Demikian pula Rahab, seorang pelacur, ia dibenarkan karena melakukan. Kitab Yakobus menceritakan bahwa bukan hanya berkata-kata, tetapi mari kita lakukan suatu tindakan, suatu perbuatan untuk melakukan. Jadi bukan hanya mendengar, bukan hanya berkata-kata, tapi yang Tuhan mau di sini adalah suatu tindakan, tindakan yang positif. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan. Mazmur 51 ayat 16. Kita dapati di sana suatu doa permohonan pengampunan atas segala kejahatan. Maka Daud berkata, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Setelah dia menyadari kesalahan yang dia lakukan, maka dia meminta pengampunan dari Tuhan, supaya lidahku hanya memuji kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, lidah akan menjadi berkat jika dikendalikan oleh pikiran yang benar, yaitu pikiran yang tunduk dan takut akan Allah. Oleh karena itu Amsal pasal 3 ayat 6, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Ya, akuilah dia, maka dia akan meluruskan jalan. Kita tahu bahwa lidah merupakan alat komunikasi untuk memuji Tuhan bagi orang percaya. Mengucap syukur, tetapi juga untuk mengutuk, yaitu suatu perkataan yang mendatangkan celaka atau menyumpahi. Dan apa yang kita ucapkan melalui gerakan lidah, semua bersumber dari pikiran. Ayub 2 ayat yang ke-27 dikatakan, memang aku tahu apa yang kamu pikirkan dan segala kejahatan yang kamu rancangkan. Lalu Mazmur 109 ayat 2, sebab mulut orang fasik dan mulut penipu ternganga terhadap aku dengan lidah dusta. Maka Mazmur 34:14 menasehati,
jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Oleh karena itu di sini Daud membuat komitmen dengan Tuhan, membuat komitmen dengan sesama manusia, dan dia berkata, janganlah aku berdosa dengan lidahku. Jadi saudara-saudara, lidah merupakan alat sambung yang bersumber dari pikiran manusia. Dan setan pun tahu bahwa pikiran manusia adalah satu arena menuju sukses. Melalui pembaharuan pikiran menuju sukses, maka inilah yang seringkali disebut dengan peperangan rohani orang Kristen. Apa yang kita ucapkan melalui lidah, semua datang dari pikiran. Dan pikiran itulah yang mengotori kita, yang membuat kita tidak layak di hadapan Tuhan. Karena dia merusak pikiran kita. Bukanlah roh-roh jahat, tetapi pikiran kitalah yang mengotori diri kita sendiri. Dalam Alkitab versi Living Bible diterjemahkan, pikiran kitalah yang menajiskan. Karena dalam hati manusia timbul segala hawa nafsu yang jahat. Jadi oleh pikiran kitalah yang membuat kita menjadi tidak layak. Bukan karena Allah. Membuat pikiran kita tidak layak di hadapan Allah. Dan pikiran kita itu pula lah yang membuat kebodohan menguasai diri kita. Setiap kebodohan, setiap dosa yang terjadi dalam hidup kita, semuanya bersumber dari pikiran. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam pengalaman kehidupan hari lepas hari, dalam pengalaman pergaulan kita hari lepas hari, berhadapan dengan orang lain, ada satu masalah besar yang kita hadapi. Seringkali kita mencari kambing hitam dari suatu kesalahan. Ibaratnya kalau kita memangkas rumput, habis dipangkas, rapi kelihatan, bersih kelihatan, aman. Tapi beberapa waktu kemudian, rumput itu tumbuh lagi subur. Kenapa? Karena kita hanya memangkas yang seharusnya kita mencari akar permasalahan. Kalau akar dicabut, maka tidak ada lagi timbul. Tapi kalau kita hanya pangkas di atas, besok timbul lagi. Inilah persoalan yang tidak pernah selesai dalam kehidupan manusia. Hari ini baik, besok jadi lagi. Karena hanya dipangkas. Seharusnya
Kalau memang bersih sama sekali, pangkas, tahan, cabut sampai pada akar-akarnya. Ya. Kita tidak mencari siapa yang salah. Itu jadi kekurangan kita. Karena tidak tuntas persoalan yang kita hadapi. Jadi kalau bisa dikatakan lidah mengutuki orang, maka carilah akarnya. Ya, dan sebenarnya sudah dikasih Tuhan. Yang menjadi persoalan bukanlah pencobaan yang kita hadapi. Karena kita memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Tapi dari cara berpikir kitalah yang harus mengalami perubahan. Harus berubah. Mari kita melihat kata berubah. Artinya metamorfosa, transformasi. Dari kata Yunaninya metamorpho, yakni suatu perubahan total yang menyeluruh. Metamorfosa adalah berhenti menjadi sesuatu dan berbuah menjadi sesuatu yang lain. Seekor ulat bulu lalu menjadi seekor kupu-kupu yang cantik. Ia membawa aroma yang enak, wangi, indah. Maka Alkitab katakan dalam Galatia 5, 22 dan 23. Maka di sana ada kasih, ada sukacita, ada shalom, memiliki kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan setia, ada lemah lembut, dan ia menguasai diri dalam segala hal. Itulah aroma yang indah dalam kehidupan seorang Kristen. Karena 2 Korintus 5:17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah manusia baru. Dan memang seharusnya orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah manusia baru. Yang lama tidak ada lagi, sudah berlalu, sudah lewat. Yang ada adalah yang baru. Aroma yang baru. Mengalami pembaharuan. Diubah dari cara berpikir yang lama menjadi baru. Saudara-saudara dikasih Tuhan, menurut ayat ini, bukan saja lidah kita yang menjadi baru, tapi juga cara pandang. Ya. Cara pandang kita, kadang-kadang kita menjadi sinis dengan orang lain. Itu cara pandang. Tapi Tuhan katakan sini, dia harus berubah. Cara pandang, ucapan kita, tangan kita, kaki kita, mata kita, mulut kita, seluruh anggota tubuh kita perlu berubah. Kenapa saya katakan mulut berubah, tangan berubah, kaki berubah? Mulut biasanya begini, harus berubah.
Tangan biasanya kalau marah-marah harus berubah. Kaki kita juga begitu. Harus berubah. Kalau suka tendang, ada nggak istri yang ditendang, atau suami yang ditendang, anak yang ditendang? Kaki juga harus bertobat. Bukan hanya mulut saja yang dikatakan kalau mulut racun. Kalau tangan kaki kriminal. Jadi seluruh kehidupan kita harus berubah. Dikatakan metamorfosa. Karena pikiran kita saudara-saudara merupakan titik tempuh suatu kehidupan rohani yang positif dengan suatu kehidupan duniawi yang negatif. Semakin banyak kita berpikir tentang dunia, maka semakin sulit kita untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Alkitab New International menulis, apa yang engkau tetapkan dalam pikiranmu adalah apa yang kau lakukan dalam kehidupan. Dalam kata lain, apa yang kamu ucapkan melalui lidahmu bersumber dari pikiran. Jika kita terus-menerus memikirkan hal-hal yang bersifat daging, maka kita hidup sesuai dengan kedagingan. Jika kita terus-menerus mengarahkan pikiran kita kepada Roh Allah, maka akan hidup menurut Roh Allah. Roma 12 dikatakan bahwa hendaklah kamu mempersembahkan seluruh tubuhmu menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Titik. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Mempersembahkan seluruh tubuh kita. Nah, itulah sebabnya alasannya mengapa Tuhan katakan kepada Yosua dalam Yosua pasal 1 ayat 8, buku hukum itu harus engkau bacakan kepada umatmu, pelajarilah buku itu siang dan malam dan melakukan, maka engkau hidup makmur dan berhasil. Allah menginginkan Yosua pikirannya diarahkan kepada Allah siang dan malam, maka dia berhasil. Allah menginginkan pikiran Yosua tertuju kepada Allah, merenungkan, memikirkan, mengucapkannya. Maka selama Yosua mengarahkan pikirannya kepada Tuhan, maka ia menjadi makmur dan berhasil. Yesaya 23 ayat 3, 26 ayat 3. Dalam versi King James menyatakan, orang yang pikirannya senantiasa tertuju kepada Allah dijagai dengan shalom yang sempurna, sebab kepadamulah aku percaya. Jadi saudara-saudara dikasih Tuhan, bila menjadi orang yang berpikiran rohani, ya, bila orang yang mau menjadi pikiran menjadi rohani, maka apa yang terjadi sesuai dengan tema
diberikan dalam pertukaran mimbar, lidahmu akan menjadi berkat. Yaitu jika dikendalikan oleh pikiran yang sehat dan benar, maka dia menghasilkan ucapan yang memberkati. Ya, ucapan yang memberkati. Karena ada ucapan yang tidak memberkati. Berpikiran dunia, maka dia akan menjadi kutub. Jadi buatlah pikiranmu berfungsi positif, maka semua aspek yang lainnya juga akan menjadi positif. Kolose 3 ayat 1 dan 2. Di sana menyebutkan kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara-perkara di atas, bukan perkara-perkara di bumi. Kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, berarti mengajak kita untuk masuk pada kehidupan yang baru. Karena banyak orang Kristen menamakan diri orang Kristen, tapi dia tidak pernah mengalami hidup kekristenan yang benar. Maka untuk membantu memikirkan hal-hal rohani, maka Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang keempat ayat 8 dikatakan begini: isilah pikiranmu dengan hal-hal yang bernilai, yang dapat dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis dan baik. Kata lain, pertimbangkanlah hal-hal itu dengan saksama, atau pusatkanlah pikiranmu pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena yang menjadi masalah, kenapa kita tidak mengalami damai sejahtera dengan Tuhan? Karena kita tidak menuruti apa Tuhan mau, tapi kita melakukan apa yang kita mau. Ya. Kita melakukan apa yang kita mau, bukan melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi bila pikiran kita tunduk kepada Allah, hanya memikirkan yang selaras dengan firman Tuhan, maka apapun yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan melalui lidahmu itu akan menjadi berkat. Jika dikendalikan oleh pikiran yang sudah diubahkan. Selama pikiran kita tidak diubahkan, maka ia tidak mengalami damai sejahtera. Yesus katakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dan itu berarti menunjukkan suatu keunggulan dalam kualitas dan kelimpahan yang luar biasa dalam kuantitas. Inilah saudara-saudara yang kita miliki bila kita menundukkan diri, merendahkan diri, taat, setia pada perkara-perkara yang kecil,
maka apa yang akan terjadi? Pasti Tuhan akan menetapkan kita pada perkara-perkara yang besar. Siapa yang setia pada yang kecil, maka ia mengalami suatu kelimpahan dalam kehidupannya. Akan diberkati oleh Tuhan, dia berhasil. Jadi saudara-saudara dikasihi Tuhan, setiap pikiran kita, setiap lidah kita, setiap mulut kita, setiap perasaan kita, setiap kehendak kita perlu tunduk pada otoritas Allah. Maka Mazmur 34 ayat 14, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Karena itu saudara-saudara, mari kita membuat komitmen dan kita berkata, lidahku akan menyebut keadilanmu, memuji Engkau sepanjang hari. Bersorak-sorai memuji Tuhan. Mazmur 35 ayat 28, ya Allah keselamatanku. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Karena apa? Lidah orang yang bijak dikatakan mendatangkan kesembuhan. Ya. Lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jagalah hatimu, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Maka janji Tuhan, jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jika engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jika engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, gunakanlah lidah ucapan kita dengan diperbaharui oleh kuasa Roh Kudus. Maka apapun yang kita katakan, apapun yang kita ucapkan kepada orang lain, pasti membawa berkat kepada orang lain. Karena ada kata-kata yang tidak memberi berkat. Tapi Tuhan mau orang yang sudah diubahkan metamorfosa, transformasi, mengeluarkan buah-buah roh, buah-buah keadilan, Galatia 22. Kasih, sukacita, perdamaian, sabar, lemah lembut, tahan nafsu, dan sebagainya. Itulah yang Tuhan mau. Maka balik kepada tema kita, lidah membawa berkat. Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala kuasa dan kemuliaan ada padamu. Kami kecil dan tidak memiliki kemampuan. Tapi kami mohon kepadamu ya Tuhan,
Ajarlah kami melakukan segala sesuatu yang Kau perintahkan. Maka apapun yang kami lakukan, apa yang kami perbuat, membawa berkat bagi orang lain. Bapa, terima kasih. Kebenaran firman Tuhan menegur kami semua untuk menjaga seluruh anggota tubuh kami yang hanya dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Jagalah ucapan kami agar dapat membawa berkat kepada orang lain. Ucapan kami dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang yang susah, orang yang bimbang hati. Ajarlah kami Tuhan, supaya hari lepas hari kami boleh mempercakapkan kebenaran kebaikan firman Allah kepada semua orang. Mempercakapkan kebenaran Allah antara suami dan istri, antara orang tua dan anak-anak dan keluarga yang lain. Yosua Tuhan mengingatkan kepada Yosua, pelajarilah hukum-hukum Tuhan itu, supaya engkau makmur. Bapa, terima kasih. Kebaikan dan kemurahan-Mu sampai hari ini masih terlihat, masih nampak, masih kami rasakan dalam pengalaman kehidupan hari lepas hari. Berjalan bersama dengan Tuhan, maka kami akan diberkati. Bapa dalam surga, terima kasih pada seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir ataupun yang tidak hadir. Mari Tuhan berkati mereka dengan kebenaran firman. Jaga ucapan kami agar dapat membawa berkat bagi orang lain. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk kehidupan berjemaat kami, kehidupan majelis jemaat, kehidupan seluruh pengurus-pengurus pelayanan khusus. Kiranya Tuhan memberkati dengan kebenaran firman, agar kami berkata-kata bukan karena berdasarkan kekuatan, berdasarkan kemampuan kami secara manusia, tapi kami boleh bercakap-cakap sesuai dengan kehendak Tuhan. Jauhkan kami ya Tuhan dari kehidupan yang sia-sia, yang tidak membawa berkat. Majelis jemaat Tuhan berkati mereka. Yang merasa mampu Tuhan cukupkan, yang merasa kurang mampu mari Tuhan tambahkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hati mari Tuhan hiburkan mereka, agar mereka dapat melakukan kehendak Tuhan sebagai majelis jemaat, sebagai pengurus-pengurus gereja Tuhan, pengerja-pengerja gereja Tuhan, dapat diberkati. Program majelis jemaat persekutuan kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Apa-apa yang sudah dipersiapkan, biarlah Tuhan memberkati. Demikian juga gembala sidang, Tuhan berkati dalam pelayanannya, dalam tanggung jawabnya, memberkati juga keluarga, suami, anak-anak. Biarlah berkat Tuhan mengalir untuk mereka semua, dan Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan masing-masing kami. Bapak dalam surga, kami berdoa juga untuk seluruh program. Mari Tuhan lihat, Tuhan pilih satu persatu
Yang tidak berkenan Tuhan angkat jauh, yang berkenan mari Tuhan kuduskan, supaya membawa berkat bagi semua jemaat. Berdoa untuk yang sakit, yang terbaring di rumah atau hadir bersama dengan kami maupun terbaring di rumah sakit, kami bawakan mereka dalam doa, topang mereka supaya Tuhan menjamah satu persatu, berikan mereka kesembuhan dan berikan kesehatan. Kepada saudara-saudara kami, jemaat kami, anggota kami yang bimbang, imannya lemah, mari Tuhan kuatkan pengharapan mereka bahwa hanya kepada Tuhan kami berharap. Seringkali menjadi kelemahan kami karena kami tidak berani mempercakapkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua lansia di jemaat persekutuan. Kiranya Tuhan memberkati mereka, janda, yatim piatu, duda, mari Tuhan berkati semua. Saudara-saudara kami yang berulang tahun, yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, mari Tuhan berikan kepada mereka sukacita, damai, sejahtera Tuhan, agar di dalam menikmati kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka boleh diberkati satu persatu bersama dengan seluruh keluarga yang mereka cintai. Ya Tuhan, kami berdoa untuk masyarakat, tetangga di sekeliling kami, di mana kami berada, bahkan di sekitar gereja Tuhan di tempat ini. Kami mohon kiranya Tuhan menjamah mereka, Tuhan melihat apa yang mereka mau lakukan, dan Tuhan berikan juga berkat bagi mereka. Engkau sayang kepada semua orang, Engkau sayang kepada kami semua, di mana kami setiap hari hanya boleh menyebut, memuji Engkau hari lepas hari. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja Tuhan, gereja Kristen Old Community Indonesia dalam perjalanan ke depan. Mari Tuhan mampukan mereka melakukan segala perkara. Jadikan mereka sebagai alat Tuhan di tingkat pusat dan memberkati semua gereja-gereja jemaat Tuhan di daerah dan wilayah. Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa negara kami, Tuhan memberkati pimpinan negara kami, Tuhan berikan kepada mereka hikmat marifat yang daripadamu untuk mengendalikan negara dan bangsa kami dan rakyat Indonesia untuk dapat mengalami dan merasakan sukacita, damai, sejahtera daripadamu. Bapa, terima kasih. Engkau boleh mendengar doa kami dan sambut kami yang kami alaskan hanyalah nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami dengan doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, permudahkan datanglah kerajaan, jadi kehendakmu di bumi karena pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami ketika kami sudah mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengar kebenaran firman Tuhan, di balasannya kita akan memberikan persembahan, dan biarlah kita membawa persembahan kita sebagai tanda syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Amsal 3 ayat 9. Nanti urutan memberikan persembahan dari sisi paling kiri sebelah saya. Mari kita angkat
lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan, biarlah persembahan yang kami berikan dapat digunakan untuk pelayanan Tuhan di tempat ini, dan biarlah kami tetap terus bersukacita di dalam memberi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, kami akan sampaikan warta jemaat untuk tanggal 18 September 2022. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yance Lolowang atas pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dan tetap semangat di dalam melayani. Yang berikutnya, PA Sektor Jaka Setia dan Sektor Khusus. Ini namanya sebenarnya sudah kelompok tumbuh bersama ya, Bapak Ibu. Jadi diharapkan kita dapat bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan. Yang akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 jam 8 malam via Zoom. Ya, jadi kelompok tumbuh bersama Sektor Jaka Setia dan Sektor Khusus akan dilaksanakan hari Selasa 20 September 2022 jam 8 malam via Zoom. Ya, diharapkan kehadirannya, partisipasinya. Yang berikutnya, ibadah PW pada hari Rabu 21 September 2022 jam 10
pagi di gereja. Selanjutnya untuk ibadah Minggu sore atau ibadah nuansa muda akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 5 sore dengan tema God's Reward dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Mesak Lekahena. Selanjutnya terkait pemilihan majelis, panitia pemilihan majelis telah terbentuk dengan susunan sebagai berikut. Penanggung jawab adalah Ibu Pendeta Riana Manjadewi, ketua panitianya adalah Saudara Reno Esra, anggotanya adalah Ibu Agnes Sutauruk, Bapak Penatua Sony Nenggolan, Bapak Penatua Alex Sangeroki. Untuk itu segala hal yang berkaitan dengan pemilihan majelis agar menghubungi panitia. Berikutnya akan diadakan rapat pleno jemaat penetapan pejabat rohani masa bakti pelayanan majelis tahun 2022 sampai dengan 2027 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 25 September 2022 pukul 11 sesudah ibadah Minggu. Nah, diharapkan jemaat yang mempunyai hak suara untuk dapat hadir karena nanti akan dihitung quorumnya 50% plus 1 dari daftar jemaat yang punya hak suara. Daftar jemaat yang punya hak suara sudah dapat dilihat di papan pengumuman di samping. Dan bila ada dari Bapak Ibu ada yang merasa belum namanya tercantum dalam daftar jemaat agar dapat menghubungi panitia pemilihan. Dan juga untuk calon-calonnya juga sudah ada. Jadi apabila dari Bapak Ibu ada yang keberatan terhadap calon-calon yang tertulis, dapat menghubungi panitia pemilihan ya untuk menyampaikan keberatannya apa. Nanti panitia pemilihan akan ada sesi tersendiri. Berikutnya, sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra atau putrinya, dipersilakan mengambil formulir pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Dan yang terakhir Ibu Bapak, perjamuan kudus akan diadakan pada hari Minggu 2 Oktober 2022. Oleh sebab itu diharapkan partisipasi daripada jemaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Selanjutnya saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk kepada lagu pengutusan. Kita akan bernyanyi Ku Kan Bangkit. Mari kita pujikan, mari kita semua umat pilihan Allah. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan,
Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua, mari kita semua, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat pemenang. Bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Bapak Ibu sidang jemaat dikasih Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat dengan damai sejahtera. Amin.
percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu.